Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 118 ayat yang 19 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Tema yang menjadi renungan pada Minggu 10 April 2022 yaitu diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata diberkati adalah sebuah ungkapan spiritual. Diberkati selalu terhubung dengan sebuah nuansa spiritual. Mungkin saja seseorang merasa diberkati oleh leluhur, atau diberkati oleh Tuhan atau dewa tertentu. Yang jelas, diberkati selalu bermakna supernatural. Kata diberkati sering ditemukan dalam istilah keagamaan. Mungkin dalam agama tertentu diganti dengan istilah lain, misalnya dirahmati, diberi rezeki, dan lain sebagainya. Diberkati dalam benak manusia secara keseluruhan selalu terhubung dengan sesuatu yang diperoleh. Dan sesuatu itu adalah hal yang menguntungkan, menyenangkan, bahkan membuat hidup lebih nyaman. Dalam teks perikop ini, pemazmur sangat berhasrat dengan kerinduan memasuki tempat Maha Kudus Allah dengan permohonan yang begitu mengesankan, di mana telah diterima anugerah lewat jawaban keselamatan dari Allah, bahwa yang dianggap rendah oleh dunia ditinggikan oleh Allah dalam kemuliaannya. Lewat tema diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, maka ada beberapa poin yang menjadi pelajaran bagi setiap kita. Yang pertama ialah orang yang diberkati adalah orang yang mempunyai kerinduan untuk mengenal kebenaran Tuhan.
di ayatnya 19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Kerinduan seorang pemazmur adalah ingin masuk dalam gerbang kebenaran, artinya mengenal dan percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Misalnya Bapak Ibu, orang yang diberkati adalah mereka yang mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan, kerinduan untuk mengenal kebenaran. Ketika seseorang mempunyai kerinduan hadir pada sebuah acara, maka orang tersebut akan selalu berusaha dan berjuang untuk datang. Walaupun ada beberapa rintangan yang dihadapi, dia akan berusaha melewati semua rintangan yang menghalangi itu dengan sekuat tenaga dan dengan segenap kekuatannya. Dia pantang menyerah, walaupun ada kesulitan yang dihadapi. Hendaklah kita juga sebagai orang yang percaya mempunyai kerinduan yang besar untuk datang kepada Tuhan. Tujuan utama datang kepada Tuhan adalah untuk mengenal dan belajar akan kebenaran. Karena hanya kebenaran dari Kristuslah yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Kita bisa membacanya di Galatia pasal 5 ayat 1. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanda bahwa kita dipenuhi dan digerakkan kerinduan untuk mengenal jalan-jalannya lebih lagi ditunjukkan ketika kita terbuka untuk mengubah dan memperbaharui pikiran dengan prinsip-prinsip kebenaran yang baru dan murni dari Tuhan. Menutup pintu-pintu akses masuk perkara-perkara duniawi yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan ke dalam pikiran kita. Yang kemudian adalah kita juga membuka pikiran pada pesan-pesan yang berdampak untuk lebih dekat dan intim dengan Tuhan. Pada ayat sebelumnya dari nats ini, pemazmur menghadapi musuh yang sudah mengelilingi dia, seperti lebah dan seperti api menyala-nyala hebatnya. Tetapi Tuhan tetap tolong. Oleh karena dia berada di dalam Tuhan, dia ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong dia. Inilah yang didapat oleh orang yang bersikap baik dalam pengenalan kebenaran Tuhan. Poin yang kedua, orang yang diberkati adalah orang yang bersikap atau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita bisa membacanya di ayat 20 sampai dengan ayat 26. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Orang yang benar adalah orang yang taat pada perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Pemazmur juga menubuatkan bahwa akan datang yang menjadi pondasi keteladanan dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang merupakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Walaupun dia direndahkan, bahkan dia tidak dianggap, tetapi Tuhan mengangkatnya di tempat yang maha tinggi oleh karena ketaatannya dan kebenarannya dalam menuruti perintah Bapa di surga. Merupakan perbuatan ajaib yang terjadi di pihak Tuhan dan menjadi anugerah bagi umatnya, yaitu keselamatan. Poin yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita,
yaitu orang yang diberkati adalah orang yang mampu bersyukur dan memberikan korban persembahan. Di ayatnya 27 sampai dengan ayatnya 29. Orang yang bersyukur adalah orang yang mampu mengembalikan apa yang didapat kepada sumber pemberi dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Tidak ada sungut-sungut di dalamnya. Ketika kita tidak bisa mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, itu sama saja artinya dengan kita tidak menghormati Tuhan. Namun ketika kita mengucap syukur atas apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, baik itu hal-hal yang menyenangkan, ataupun pergumulan, ataupun tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka itulah tanda kita menghormati serta menghargai apapun yang Tuhan berikan. Dan ketika kita menghormati Tuhan, maka pasti Tuhan akan mencurahkan anugerah serta kasih karunia-Nya berlimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini, maka inilah kesimpulan yang boleh saya bagikan bagi setiap kita. Yaitu orang yang diberkati Tuhan adalah mereka yang mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya dengan datang saja, tetapi lebih dari itu, mereka punya sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan sikap hidup yang benar harus ditandai dengan hidup bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya baca, dan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita atau menjadi pelajaran, yaitu orang yang diberkati Tuhan adalah mereka yang mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya datang saja, tetapi lebih dari itu, mereka mempunyai sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan sikap hidup yang benar harus ditandai dengan hidup bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.